Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Maraputri dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Srinawatmi SE M.Si, dengan judul yaitu Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Darya Varia Laboratoria Tbk Semarang. Pada slide pertama yaitu membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Darya Varia Laboratoria Tbk Semarang. Manfaat penelitian di sini yaitu bagi pembaca, yakni sebagai wacana dalam proses pembelajaran serta menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai topik terkait pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya bagi perusahaan, yaitu PT Darya Varia Laboratoria Tbk Semarang, dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawannya, sehingga dapat meningkatkan atau membenahi lagi, serta menghindari hal-hal yang berdampak buruk bagi kinerja karyawannya yang ada pada perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di PT Darya Varia Laboratoria Tbk Semarang. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 114 responden. Dengan menggunakan metode sensus, teknik sampel kuesioner menggunakan skala Likert. Variabel independen yang dipilih adalah kepuasan kerja dan motivasi kerja, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan data diolah menggunakan aplikasi SPSS 26. Pada slide selanjutnya yaitu menunjukkan hasil uji validitas. Untuk mengukur kecukupan sampel secara keseluruhan digunakan indeks KMO atau Kaiser-Mayen-Olkin. Jika nilai KMO melebihi 0,5 maka dapat dianggap bahwa kecukupan sampel telah terpenuhi. Hasil analisis pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai KMO untuk variabel kepuasan kerja adalah 0,855. Variabel motivasi kerja sebesar 0,751 dan variabel kinerja karyawan sebesar 0,855. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki KMO lebih dari 0,5 yang mengindikasikan bahwa kecukupan sampel secara keseluruhan telah terpenuhi. Selanjutnya, untuk menilai kecukupan sampel per item digunakan metode anti-image correlation. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai anti-image correlation lebih besar dari 0,5 yang mengindikasi bahwa kecukupan sampel per item juga telah terpenuhi. Setelah memastikan bahwa sampel mencukupi, dilakukan uji validitas dengan menggunakan eigenvalue. Jika nilai eigenvalue melebihi 1, dapat dianggap bahwa instrumen pengukuran valid. Berdasarkan tabel di atas, nilai eigenvalue untuk variabel kepuasan kerja adalah 4,055, motivasi kerja sebesar 2,539, dan kinerja karyawan sebesar 3,515. Semua nilai eigenvalue tersebut melebihi 1, dan itu menunjukkan bahwa uji validitas untuk semua variabel terpenuhi. Selanjutnya yaitu membahas tentang hasil uji reliabilitas. Berdasarkan data dari tabel di atas, uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,6. Selanjutnya yaitu hasil uji regresi linear berganda. Pada perhitungan analisis regresi berganda pada model tabel di atas, dapat dimasukkan dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y1 sama dengan 0,616 X1 plus 0,381 X2. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang hasil deteksi normalitas. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai signifikan pada tabel di atas memiliki nilai lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi secara normal. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerans kurang dari 10%. Hal yang sama juga ditunjukkan dari nilai VIF atau variance inflation factor, bahwa tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model tersebut. Deteksi heterokedastisitas. Jika dilihat dari gambar di atas, persebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola, maka dapat disimpulkan bahwa kedua model tidak ada masalah. Dengan heterokedastisitas
elastisitas. Persebaran berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi gangguan heterokedastisitas. Lanjut, kita akan membahas hasil uji T. Kepuasan kerja memiliki sig 0,000 dan koefisien sebesar 0,616 yang artinya variabel kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Jika kepuasan kerja meningkat, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Motivasi kerja memiliki sig 0,000 dan koefisiensi sebesar 0,381, yang artinya variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika motivasi kerja meningkat, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung model sebesar 1371,5 dengan probabilitas signifikan 0,000 kurang dari 0,05, yang artinya bahwa variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui total variansi dari variabel bebas yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja mampu menjelaskan kinerja perusahaan sebesar 96,3%. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap perusahaan. Dari dua variabel tersebut, yang memiliki pengaruh terbesar dalam perusahaan yaitu variabel kepuasan kerja dan dengan nilai koefisiensi 0,616 terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima. Sekian presentasi hasil skripsi oleh saya, yaitu Almira Mara Putri. Jika ada salah-salah kata dan segala kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.